Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Rusma Nurtiani MPD, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berhadir pada presentasi pagi hari ini walaupun secara daring. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas topik yang berjudul mengidentifikasi proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nama saya Mailina Safitri dengan NIM 2110118120009 sebagai moderator sekaligus akan menyampaikan materi pembuka. Adapun anggota kelompok 7 yaitu pertama, Devia Handayani dengan NIM 2110118320022. Yang kedua, Maulida dengan NIM 2110118320016. Yang ketiga, Muammar Nasrullah Jayatri dengan NIM 2110118210034. Yang keempat, Nur Inayah Fitriani dengan NIM 2110118220027. Dan yang kelima, Nur Vinayani dengan NIM 2110118320024. Baik teman-teman, untuk menghemat waktu, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian materi. Terdapat 4 hal yang akan kami bahas dalam presentasi pada hari ini, yaitu 1. Substansi dan pengertian teks proposal. 2. Mengidentifikasi informasi dalam teks proposal. 3. Struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks proposal. 4. Perbedaan teks proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mengetahui dahulu pengertian dari teks proposal. Pada dasarnya, proposal adalah sebuah usulan atau rencana atau tawaran. Namun, kata proposal lebih sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari daripada ketiga kata tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Seperti yang kita ketahui, proposal penelitian dan proposal kegiatan harus dirancang dengan baik. Oleh karena itu, teks ini harus didesain dengan benar berdasarkan kerangka pemikiran yang dirujuk. Untuk itu, proposal harus disusun secara objektif, sistematis, dan terencana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devia Handayani. Waktu dan tempat dipersilakan. Menelusuri model teks proposal. Baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan-tahapan tersebut. Misalnya dalam proposal penelitian yang berjudul peranan ketersediaan eceng gondok pada badan air dalam menurunkan beberapa parameter pencemar di Sungai Citarum atau Waduk Saguling, karya Aprilda pada tahun 2008. Adapun pada proposal kegiatan, yaitu proposal yang berjudul Kegiatan Magang Menjadi Staf di CP Explore Solo, karya Nurjanah pada tahun 2014. Lanjut, mengidentifikasi informasi dalam teks proposal. Mengidentifikasi teks berarti menemukan tanda yang dapat dipakai untuk mengetahui kebenaran isi dan struktur teks tersebut. Untuk menemukan tanda tersebut, kita harus mengetahui ciri teks terlebih dahulu. Sedangkan informasi memiliki pengertian yang sangat luas. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah proposal kegiatan ataupun proposal penelitian dapat dilakukan dengan mudah, yaitu membaca proposal secara berulang-ulang dan menemukan unsur-unsur yang membangun proposal tersebut. Lanjut ke langkah-langkah mengidentifikasi proposal kegiatan secara struktural. Ada 9 langkah. Yang pertama yaitu nama kegiatan. Adalah nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang adalah alasan perlunya kegiatan itu dilaksanakan. Latar belakang ini sangat penting karena orang-orang biasanya ingin tahu kenapa sebuah acara penting untuk dilaksanakan. Ketiga, yaitu tujuan. Tujuan adalah
tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan itu. Yang keempat, sasaran. Sasaran adalah arah kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, pelaksanaan. Pelaksanaan mencakup waktu, tempat, dan peserta. Waktu adalah kapan kegiatan itu dilaksanakan, tempat di mana kegiatan itu akan dilaksanakan, dan peserta adalah siapa yang akan menjadi peserta kegiatan tersebut. Penyusun proposal harus menetapkan secara tegas siapa yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut. 6. Anggaran kegiatan adalah berapa biaya dan dari mana sumber dananya. Menyusun anggaran biaya harus secara logis dan realistis, serta memperhatikan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ketujuh, kepanitiaan adalah susunan panitia kegiatan tersebut, ditulis secara rinci oleh penyusun proposal. 8. Acara, yaitu susunan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Yang terakhir yaitu penutup, adalah kalimat penutup proposal. Lanjut, langkah-langkah mengidentifikasi proposal penelitian secara struktural. Selain mengidentifikasi informasi penting proposal kegiatan, terdapat beberapa langkah-langkah untuk mengidentifikasi isi sebuah proposal penelitian, yaitu ada 2 langkah. Yang pertama, menentukan topik dan judul penelitian. Menurut Dahlman, pada tahun 2016, halaman 181 mengatakan terdapat 4 hal yang biasa digunakan sebagai bahan untuk menentukan topik penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Jangkauan peneliti terhadap topik. 2. Data topik mudah didapat. 3. Topik cukup penting untuk diteliti. Dan yang keempat, topik menarik untuk diteliti. Langkah yang kedua, menyusun usulan penelitian. Usulan penelitian mempunyai sistematika tertentu dan harus menarik serta belum pernah digunakan oleh orang lain. Maksudnya belum pernah digunakan oleh orang lain, yaitu penyusun proposal harus kreatif dalam menyusun usulan penelitian yang akan dibuat. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dipersilahkan kepada Maulida untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian. Proposal penelitian secara umum merupakan perencanaan dari sebuah usulan rencana penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian. Secara umum, proposal penelitian memuat unsur-unsur yang terdiri. Yang pertama, latar belakang dilakukannya penelitian. Kedua, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ketiga, manfaat atau pentingnya penelitian. 4. Tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama atau grand teori dan elaborasinya serta keterkaitannya dengan berbagai hasil penelitian terdahulu. 5. Kerangka pikir atau bingkai acuan atau bisa disebut dengan frame of reference dalam melakukan penelitian terhadap masalah itu. 6. Asumsi atau hipotesis yang akan diuji. 7. Sumber data atau subjek penelitian. 8. Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. 9. Metode atau prosedur penelitian. 10. Teknik analisis data yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, daftar pustaka sementara. Struktur teks proposal penelitian. Tahapan-tahapan itu dapat diringkas menjadi pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Yang pertama, ada pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada proposal penelitian mengandung unsur berikut. Yang pertama, latar belakang penelitian. Pada bagian unsur latar belakang penelitian ini, dinyatakan mengapa pokok masalah tertentu perlu diteliti, bagaimana hal itu akan diteliti baik secara teoritis maupun metodologis, apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini, dan apa pula akibatnya seandainya hal itu tidak segera diteliti. Yang kedua, rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah untuk penelitian kuantitatif.
dikaitkan dengan strategi penelitian tertentu. Adapun rumusan masalah penelitian kuantitatif mencerminkan 3 prinsip dasar. Yang pertama, membandingkan kelompok variabel bebas terhadap variabel terkait. Kedua, menghubungkan berbagai variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Ketiga, mendeskripsikan respons terhadap variabel bebas atau variabel terikat. Membuat rumusan masalah itu tidak sulit, asalkan kita mengenal benar permasalahan penelitian dan menguasai teori-teori untuk mengidentifikasi variabel penelitian. Ketiga, tujuan penelitian. Persoalan pada rumusan masalah itu dijawab dan hal itu tergambar pada tujuan penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitian. Dan yang kelima, ada hipotesis. Dapat dimengerti bahwa tidak semua proposal disertai dengan hipotesis. Tahapan pendahuluan dengan unsur-unsurnya berfungsi memberikan latar belakang pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu, menentukan pokok masalah yang akan diteliti, dan menentukan tujuan yang akan dicapai melalui pendekatan atau metode atau teknik tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Muammar Nasrullah Jayatri. Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya. Untuk materi kita, yaitu ada unsur-unsur pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian dikatakan sebagai logika pemikiran yang menuntun ke arah akan dilaksanakannya penelitian itu. Lalu ada rumusan masalah yang berisi pokok persoalan yang akan diteliti dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Kemudian ada tujuan penelitian, berisi rencana jawaban terhadap pokok persoalan penelitian. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yang biasanya sudah termasuk dalam latar belakang pada subbab tersendiri. Terakhir ada hipotesis, yaitu dugaan atau simpulan sementara. Kita lanjutkan ke landasan teori dan tinjauan pustaka. Ada 2 unsur yang disampaikan pada tahapan ini, yaitu yang pertama landasan teori, dan yang kedua tinjauan pustaka. Landasan teori berfungsi untuk menyajikan ulasan teoritis dengan memformulasikan sintesis teori yang akan digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang akan diteliti. Sedangkan tinjauan pustaka berfungsi menyajikan ulasan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian bisa dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi adalah metode ilmiah, yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu. Sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut. Untuk tahapan metodologi penelitian, meliputi 1. Waktu dan lokasi penelitian. Unsur ini mengandung pengertian bahwa penelitian akan dilaksanakan dalam kurun waktu dan di lokasi tertentu. Kedua hal itu sering dikatakan sebagai latar atau setting penelitian. Kemudian yang kedua, yaitu sumber data penelitian, menunjukkan penjelasan tentang wujud data dan tempat data diperoleh, serta dengan teknik apa data diperoleh dan dianalisis. Yang ketiga ada alur penelitian, yang merupakan prosedur atau langkah-langkah penelitian. Kemudian ada daftar pustaka. Meskipun tidak dimasukkan ke dalam tahapan pada struktur teks proposal penelitian, daftar pustaka merupakan kelengkapan yang sangat penting. Untuk model penulisan daftar pustaka yang diikuti secara internasional, pada umumnya adalah sistem APA atau American Psychological Association atau sistem Harvard. Prinsip yang paling mendasar pada penulisan daftar pustaka adalah bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar harus disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Lalu mengapa Dapus itu penting? Dapus atau daftar pustaka penting karena fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Selain itu, daftar pustaka juga memberikan informasi pembaca bahwa karya penulis merupakan hasil dari berbagai sumber yang telah ditemukan. Sekian dari saya. Dipersilakan kepada Nur Inayah Fitriani untuk menyampaikan materi selanjutnya.
Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks dan hitungan genre pada teks proposal penelitian. Yang pertama yaitu ada struktur teks pendahuluan. Genre mikro yang digunakan untuk merealisasikan tahapan pendahuluan adalah eksposisi dan deskripsi. Eksposisi ditandai oleh pernyataan gagasan awal atau tesis. Pada proposal ini, tesis yang dimaksud sama dengan hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian yang direncanakan itu. Dengan demikian, tahapan pendahuluan mengandung ciri eksposisi. Di sisi lain, deskripsi digunakan untuk menguraikan kondisi nyata pokok persoalan yang akan diteliti, termasuk tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, deskripsi juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan istilah teknis yang ada di dalam proposal tersebut. Fungsi retoriknya itu memberikan latar belakang penelitian yang akan dilaksanakan, permasalahan yang akan diteliti, gambaran tentang tujuan, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka digunakan genre mikro ulasan atau review. Yang diulas adalah teori yang akan digunakan dan sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Teori yang diulas tidak hanya berasal dari buku, tetapi juga sumber-sumber lain yang dirujuk dalam proposal tersebut. Sementara itu, penelitian yang diulas adalah penelitian-penelitian sejenis yang relevan. Fungsi retoriknya itu menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang akan digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelumnya dan perbandingannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Genre mikro yang digunakan pada tahapan metodologi penelitian adalah deskripsi, laporan, dan prosedur. Deskripsi digunakan untuk memaparkan wujud data serta waktu dan lokasi penelitian. Laporan digunakan untuk menjelaskan klasifikasi data berdasarkan kriteria tertentu, serta prosedur digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah penelitian. Fungsi retoriknya itu menyajikan pendekatan metode dan teknik penelitian yang akan diterapkan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Selanjutnya ada proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang dimaksud di sini adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, namun untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kegiatan itu meliputi seperti seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian, magang, dan sebagainya. Unsur-unsur dalam proposal kegiatan antara lain ada yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang uraian latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuannya, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua ada tata laksana kegiatan. Tahapan ini menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Yang ketiga ada penutup, digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Hubungan genre dan struktur teks pada teks proposal kegiatan antara lain yaitu yang pertama ada pendahuluan. Genre mikro yang diharapkan ada eksposisi. Fungsi retoriknya memberikan latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua ada tata laksana kegiatan. Genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi. Fungsi retoriknya itu menyajikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Yang ketiga ada penutup. Genre mikro yang diharapkan yaitu deskripsi. Fungsi retoriknya menyampaikan harapan agar proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Mungkin itu dari saya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir akan disampaikan oleh Nur Vinayani. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan teks proposal penelitian dan proposal kegiatan.
Ada beberapa perbedaan teks proposal tersebut, yaitu yang pertama, isi. Pada proposal penelitian menjelaskan tentang suatu penelitian yang akan dilakukan atau pengajuan kepada lembaga tertentu untuk melakukan suatu penelitian. Sedangkan pada proposal kegiatan membahas tentang permintaan kepada seseorang atau sebuah lembaga untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, sistematika dan struktur. Sistematika pada proposal penelitian yaitu tidak terdapat anggaran dana, terdapat metode penelitian, terdapat kerangka penulisan laporan, menggunakan landasan teoritis dan hipotesis. Sedangkan pada proposal kegiatan, terdapat anggaran dana, tidak terdapat metode apapun, tidak terdapat kerangka penulisan laporan, dan hanya menggunakan landasan teoritis. Struktur pada proposal penelitian terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, objek penelitian, analisis data, dan daftar pustaka lampiran. Sedangkan pada proposal kegiatan terdapat latar belakang kegiatan, dasar pemikiran, nama kegiatan, tujuan kegiatan, target kegiatan, manfaat kegiatan, jenis kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, pelaksanaan dan organisasi kerja, sasaran, anggaran dana kegiatan, dan penutup. Yang ketiga, kebahasaan. Pada proposal penelitian, kebahasaannya harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Sedangkan pada proposal kegiatan, tidak ada istilah penulisan ilmiah, lebih bebas dibandingkan proposal penelitian, dan menggunakan kaidah kebahasaan yang berlaku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah bersedia menyampaikan materi dengan sangat jelas. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan materi tentang mengidentifikasi proposal penelitian dan proposal kegiatan. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dengan beberapa ketentuan yang akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang kami bahas ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.